Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fania Sherlita. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai adaptasi, modifikasi, dan konstruksi pada alat ukur psikologi. Yang pertama, adaptasi. Adaptasi pada umumnya berkaitan dengan proses alih bahasa dan penyesuaian konteks budaya. Namun, adaptasi tidak merubah struktur skala sama sekali. Jadi, pada item dalam suatu skala atau alat ukur berjumlah 10 dengan model skala Likert, maka skala adaptasi juga akan sama. Bisa dikatakan adaptasi adalah suatu salinan persis skala asli, namun dalam bahasa yang berbeda. Meskipun secara teori sangat mungkin untuk melakukan suatu adaptasi skala, namun dalam prakteknya itu tidak mudah untuk menyesuaikan item yang memiliki ekuivalensi makna namun tetap kontekstual dengan budaya lokal. Misalnya dari skala dalam berbahasa Inggris diadaptasikan ke dalam skala berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, beberapa peneliti tidak melakukan prosedur ini dalam penelitiannya, kecuali jika alat ukur yang diadaptasi menggunakan stimulus berupa gambar atau angka tanpa kalimat verbal. Kemudian yang kedua, modifikasi. Kebanyakan peneliti di Indonesia melakukan prosedur modifikasi skala. Pada prakteknya, biasa peneliti menambahkan beberapa item dari skala asli untuk mengantisipasi apabila banyak item yang gugur setelah diujikan. Sebenarnya banyak kesulitan mencari literatur mengenai modifikasi skala, karena dalam jurnal internasional tidak banyak peneliti yang melakukan prosedur modifikasi skala ini. Namun, pada umumnya, proses modifikasi skala dilakukan dengan meminjam kerangka teoritis dan beberapa item yang relevan atau berhubungan untuk nanti dimodifikasi atau direvisi seperti ditambahi itemnya sesuai dengan kebutuhan peneliti. Sedangkan dalam proses penyusunannya, modifikasi tidak memerlukan izin dari pembuat skala asli. Peneliti cukup untuk menuliskan dari mana teori dan skala yang dimodifikasi itu diambil. Prosesnya pun bermacam-macam. Sebagian besar dilakukan dengan menambah jumlah item dari skala asli, karena dikhawatirkan nanti ada item yang gugur. Namun ada juga yang mengurangi jumlah item, mengubah format pilihan item, mengubah cara scoring, dan lain-lain. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dari peneliti dalam penelitiannya sendiri. Namun, landasan teoritis yang digunakan dalam modifikasi itu sama seperti landasan teoritis dalam skala aslinya, tetapi tetap perlu dilakukan validasi ulang. Kemudian yang ketiga, konstruksi alat ukur. Pada konstruksi skala dilakukan ketika tidak ada skala yang eksis atau yang ada untuk mengukur variabel yang ingin diteliti, ataupun tidak ada skala yang memiliki properti psikometris yang memuaskan menurut Hinkin, Tracy, dan Enns. Jadi sebenarnya istilah konstruksi skala itu adalah istilah yang sangat umum. Proses konstruksi skala juga menurut Hinkin dan lain-lain itu mencakup 7 langkah. Prosesnya itu dimulai dengan pembuatan item atau item generation. Item itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu deduktif dan induktif. Konstruksi skala deduktif menggunakan definisi konstruk teoritis yang kemudian digunakan sebagai panduan untuk pembuatan item. Dari penjelasan itu terdapat kemiripan antara konstruksi skala deduktif dengan modifikasi skala karena item yang disusun dari kontrak teoritis sudah ada. Sedangkan konstruksi alat induktif pembuatannya itu diawali oleh studi eksplorasi terhadap suatu fenomena yang tidak biasa yang ditemukan. Tanggapan kemudian diklarifikasikan ke dalam sejumlah kategori berdasarkan kata kunci atau tema. Dan dari kategori inilah baru dibuat item. Setelah konstruksi sering digunakan untuk menggambarkan
proses penyusunan skala yang tidak berdasarkan teori apapun. Prakteknya, perbedaan antara modifikasi dan konstruksi yaitu terletak pada landasan teorinya. Jika skala dibuat berdasarkan teori yang sudah ada, berarti itu modifikasi. Tetapi jika skala yang dibuat berdasarkan teori yang belum ada, maka itu disebut konstruksi. Contoh penelitian konstruksi yang dilakukan di Indonesia yaitu penelitian Anggoro dan Widiarsi pada tahun 2010 yang mengkonstruksikan skala kebahagiaan dari perspektif indigenous. Proses konstruksi ini diawali dari studi eksplorasi untuk menemukan konstruk kebahagiaan versi Indonesia. Dari tema-tema yang muncul, kemudian dibuatlah item dan disusun menjadi skala dari studi tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.